Puji Tuhan, kembali saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang kembali lagi pada hari ini, kesempatan ini, kembali lagi mempercayakan kami untuk kembali ada di dalam pelayanan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani kita semua pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam ayat pokok pagi hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Mari ketika kita sudah mendapat ayat pembacaan pokok kita pada pagi hari ini, kita akan baca dengan iman, dengan suara yang keras, dengan penuh hormat kepada Tuhan. Sekali lagi 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya rindu sekali lagi kita akan baca secara bersama-sama dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan firman ini terjadi dalam setiap pribadi kita. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya tidak pernah bosan-bosannya membaca ayat ini, saya tidak pernah bosan-bosannya mendengar ayat ini. Karena ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Semua ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah tertulis dan tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan oleh ilhaman Roh Kudus, semua firman Tuhan itu adalah luar biasa. Amin. Dan kalau pagi hari ini kita kembali lagi mendengar firman ini, membaca firman ini, kembali lagi kita merenungkan firman ini, biarlah firman ini menjadi selalu baru dalam hidup kita. Biarlah firman ini ada sesuatu yang baru lagi yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang sudah kita baca ini berbicara tentang hikmat Allah. Sekali lagi ayat yang sudah kita baca, apa yang tidak kita pernah lihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul di dalam hati manusia. Ini berbicara hikmat Allah yang tak terbatas, hikmat Allah yang luar biasa. Yaitu kekuatan Allah yang sanggup mengerjakan sesuatu yang luar biasa, yang sanggup mengerjakan sesuatu yang dahsyat, yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Setiap kita diciptakan Tuhan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita adalah ciptaan yang termulia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang luar biasa. Tetapi ketika kita membaca firman ini, keterbatasan-keterbatasan manusia tidak akan mampu mengerjakan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Yang akan Tuhan kerjakan, yang melampaui akal pikiran kita. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ayat yang kita baca ini ayat ini menjamin dua hal dalam hidup kita. Sekali lagi ayat yang sudah kita baca pagi hari ini, ayat ini menjamin dua hal dalam hidup kita. Yang pertama, jaminan Allah terhadap rohani kita. Dan yang kedua, jaminan Allah terhadap jasmani kita. Yang pertama, jaminan rohani ini berbicara adalah sesuatu yang kekal.
kerajaan Allah, sorga yang mulia. Dan jaminan untuk jasmani kita. Ini berbicara ketika kita hidup selama di dunia ini. Terbatas adanya. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, jaminan rohani yang bersifat kekal. Ini jaminan rohani ini dikerjakan oleh Allah. Dikerjakan sekali lagi, dikerjakan oleh hikmat Allah di dalam diri manusia. Hal yang paling pertama, yang termulia, yang dia kerjakan adalah keselamatan. Amin. Karena keselamatan adalah berkat rohani. Keselamatan adalah berkat rohani yang termulia. Keselamatan adalah mujizat. Karena keselamatan tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Karena keselamatan itu hanya dapat dikerjakan oleh pribadi Yesus. Di atas kayu salib. Karya penyalipannya. Dan itulah yang kita baca tadi. Yang dikerjakan oleh hikmat Allah, oleh kekuatan Allah. Sehingga di dalam 1 Korintus, kalau kita mundur di dalam ayat yang ke-7, di sana dikatakan 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7. Rasul Paulus berkata, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jaminan rohani tentang keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan, itu sudah Tuhan kerjakan, sudah Tuhan sediakan bagi setiap manusia, itu jauh sebelum dunia diciptakan. Hikmat Allah itu sudah ada jauh sebelum dunia ada. Hikmat Allah itu jauh sebelum kita ada, sebelum manusia ada. Itu Tuhan sudah siapkan bagi kita. Sehingga Rasul Paulus berkata, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita pikirkan, apa yang tidak timbul. Siapa yang setelah manusia diciptakan, Adam dan Hawa tidak serta-merta langsung ada di dalam pikiran mereka bahwa oh Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah itu telah menyediakan hikmat yang luar biasa, penebusan yang luar biasa. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau di dalam Roma, kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan 24 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia keturunannya berdosa. Sehingga kemuliaan Allah itu hilang dari hidup manusia. Sehingga di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-27 kalau kita maju, di sana Rasul Paulus berkata, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan apa? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Ketika kita percaya kepada Tuhan, lewat jaminan rohani yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita keselamatan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya tidak ada dasar manusia untuk bermegah dengan kekuatan, dengan apapun yang kita miliki. Dasar kita bermegah adalah salib Yesus. Karena Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita yang kita tidak mampu kerjakan. Karena itu di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Yeremia 9 ayat yang ke-24 di sana dikatakan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku yaitu Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Ketika kita mau bermegah karena kita mengenal siapa itu Yesus. Karena itu kalau kita kembali lagi di dalam pembacaan kita di dalam 1 Korintus. Kalau 1 Korintus pasal yang kedua. Kalau kita mundur di dalam ayat yang ke
1 kalau kita boleh baca. Demikianlah pula Rasul Paulus berkata, ketika aku datang kepadamu, kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Sekali lagi, Rasul Paulus datang tidak mau mengetahui apa-apa di antara kamu selain yang Rasul Paulus mau tahu tentang Yesus Kristus yang ada di dalam pribadi jemaat di Korintus. Dan biarlah pagi hari ini juga firman Tuhan mau berkata kepada kita. Yang Tuhan mau tahu, yang Tuhan mau cari di dalam hidup kita adalah pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Amin. Karena ketika kita di sepanjang kita beribadah, sepanjang ketika kita mengiring Tuhan, sepanjang ketika kita melayani Yesus, ketika kita tidak punya pengenalan yang benar tentang penebus kita, maka kita akan berhenti di tengah jalan untuk mengikuti Yesus. Amin. Oleh karena itu tadi saya bilang, yang Tuhan mau adalah setiap orang mengenal pribadi Tuhan. Mengenal Yesus, mengenal hikmat Tuhan itu. Hikmat Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Hikmat Tuhan itu adalah Injil Allah. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Dan biarlah hikmat Allah itu, kekuatan Allah itu ada di tengah-tengah kita pagi hari ini jemaat Sebaot. Supaya ketika kita mengiring Tuhan, kita tidak gampang kecewa. Amin. Karena ketika tidak punya kekuatan, ketika kita tidak punya pengenalan yang sungguh, ketika kita tidak punya pengenalan yang dalam akan penebusan salib Kristus, maka kita akan menjadikan sia-sia pengorbanan Yesus. Ketika kita menghadapi masalah, kita akan gampang putus asa. Ketika kita menghadapi masalah, kita akan gampang menyalahkan orang. Ketika kita menghadapi masalah, kita akan gampang menyalahkan diri sendiri. Bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi ketika kita punya pengenalan yang benar akan Kristus Yesus Tuhan. Hikmat yang bekerja dalam hidup kita yang luar biasa itu yang sudah Tuhan sediakan sebelum kita tahu. Maka itu akan membawakan kita dalam keadaan apapun juga kita hadapi, kita akan kuat dan mengalami kemenangan. Amin. Setiap kita akan mengalami hal-hal yang sulit, apalagi hari-hari ini. Saya pun banyak mengalami hal-hal yang sulit. Tetapi ketika saya terus mengingat akan pengorbanan Yesus, saya dibangkitkan lagi, dikuatkan lagi. Secara manusia siapa yang mampu? Tetapi hikmat Allah yang tak terbatas ini, ketika bekerja di dalam pikiran manusia yang tidak terbatas ini, yang di pikiran manusia yang terbatas ini, di dalam hati manusia yang terbatas ini, maka hikmat itu mengerjakan sesuatu yang spektakuler, yang dahsyat, yang luar biasa. Yang kata Rasul Paulus, apa yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak timbul dalam pikiran dan hati, itu disediakan Allah bagi kita. Itu sebabnya mari kita mau mengenal Allah yang benar. Kita mau memiliki hikmat Allah yang benar dalam hidup kita. Ada banyak hikmat dunia ini, ada banyak hikmat manusia. Tetapi Tuhan mau kita bergantung kepada hikmat Allah. Di sana dikatakan, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 2. Di sana dikatakan ayat yang kelima. 1 Korintus 2 ayat yang kelima, di sana Paulus bilang begini. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Karena ketika kita bergantung pada hikmat dunia ini, ketika kita bergantung pada hikmat manusia, apalagi hikmat kita sendiri, maka kita akan mengalami kegagalan. Tapi Tuhan mau, firman Tuhan mau pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kita mau iman kita, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita menggantungkan iman kita itu hanya kepada kekuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Nah puji Tuhan, yang kedua, adalah jaminan jasmani. Firman yang sudah kita baca
sekali lagi menjaminkan dalam hidup kita jaminan rohani dan jaminan jasmani. Yang kedua adalah jaminan jasmani di dunia ini. Sementara, tidak kekal. Ketika kita mati, kita tinggalkan. Jika kehidupan rohani kita, Tuhan jaminkan, saudaraku. Jika kehidupan rohani kita, kehidupan roh kita Tuhan jamin. Apalagi cuma dengan kehidupan jasmani, amin. Oleh karena itu Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan 26 di sana dikatakan Matius 6 ayat 25 dan 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Jika roh kita, rohani kita Tuhan jamin, apalagi kebutuhan, keperluan jasmani kita. Tuhan katakan jangan khawatir, firman Tuhan katakan jangan khawatir akan hidup kita. Makan, minum, pakai, kesehatan, Tuhan jamin. Sudah Tuhan jamin di atas kayu salib, saudaraku. Di atas kayu salib Tuhan katakan sudah selesai. Saya tidak mengerti ketika kita datang pagi hari ini. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada cita-cita, mungkin ada visi ke depan. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah kita khawatir. Amin. Karena Tuhan yang jamin dalam hidup kita. Tuhan yang jamin dalam hidup kita. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk mengalami mujizat Allah, yaitu apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak timbul di dalam hati kita. Maka ada dua hal penting yang Rasul Paulus ajarkan. Ada hal penting yang Rasul Paulus ajarkan. Yaitu kita sudah baca tadi di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima. Kita mundur di ayat yang kelima. Firman Tuhan mau katakan supaya kita mau mengalami mujizat dari apa yang tidak kita lihat. Yang jauh masih ada di depan. Segala kesuksesan, segala keberhasilan, segala kemenangan, segala kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Untuk kita capai, Rasul Paulus sekali lagi Rasul Paulus katakan, imanmu jangan gantung kepada hikmat manusia. Mari saudaraku, katakan kepada diri kita, biarlah iman kita tidak mau gantungkan dengan hikmat yang ada dalam pikiran kita. Karena pikiran kita terbatas, hikmat kita terbatas, hikmat dunia ini terbatas, hikmat orang tua terbatas. Sekalipun ada anak-anak kita mungkin lulus cum laude, terbatas saudaraku. Yang ditegaskan Rasul Paulus firman Tuhan pagi hari ini. Untuk kita boleh mengalami mujizat. Mari gantungkan iman kita kepada hikmat Allah yang tak terbatas itu. Karena hikmat Allah ketika dia bekerja di dalam pribadi kita. Dia akan bekerja melampaui segala akal budi kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita. Itu akan mungkin yang Tuhan kerjakan bagi kita. Amin. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu sedang menanti-nanti mujizat yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Percaya ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita menggantungkan hidup kita, roh jiwa dan tubuh kita, pikiran kehendak kita, hati kita, hanya kepada Tuhan, kepada hikmat yang tak terbatas. Maka hikmat itulah yang akan mengerjakan hal yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kalau keberhasilan manusia, yang manusia kerjakan itu terbatas. Banyak orang di luar Tuhan, ada banyak juga yang berhasil. Tetapi kalau kita mau dengar, sesungguhnya orang yang berhasil melebihi orang di luar Tuhan itu adalah sebenarnya anak-anak Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau Kak Olja bilang ke kita begini, itu jemaat di Samrat di Tantefon Aui, itu 7 jemaat yang terkaya itu
Itu jemaatnya Tante Fon. Nah saya percaya kenapa mereka boleh mengalami hal yang luar biasa. Yang Tuhan berkati dengan hal yang dahsyat dan luar biasa. Karena saya percaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Mari saudaraku, ketika kita mau diberkati Tuhan dengan hal-hal yang melampaui akal pikiran kita, andalkanlah Tuhan. Taruh hikmat kita di dalam hikmatnya Tuhan. Hikmat Tuhan berkuasa atas hikmat kita manusia. Dan kita akan melakukan perkara yang gagah perkasa. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan. Betapa dahsyat hikmat itu bagi orang-orang yang percaya. Bagi kita semua yang percaya. Kalau di dalam terjemahan lain saudaraku. Hikmat itu di dalam firman Allah yang hidup. Hikmat itu disediakan Allah untuk kepentingan kita. Kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini, hikmat Allah itu disediakan untuk kebahagiaan kita. Nah, akan menjadi sangat rugi jika kita tidak mau bahagia. Karena sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tinggal kita mau meraihnya. Amin saudaraku. Tuhan tidak peduli melihat latar belakang kita. Setiap pribadi kita punya kesempatan untuk mengalami keluar biasaan Tuhan dalam hidup kita. Asal kuncinya kita mau bergantung hanya kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi seperti tadi saya katakan. Hikmat Allah itu adalah kekuatan Allah. Dalam Roma 1 ayat yang ke-16 di sana dikatakan hikmat Allah itu. Kekuatan Allah itu adalah Injil Allah. Roma 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sekali lagi Injil adalah kekuatan Allah. Dan Injil itu adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga di sana dikatakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sebelum dunia diciptakan. Hikmat itu sudah ada bersama dengan Allah. Karena Injil, kekuatan hikmat Allah itu adalah Allah sendiri. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Haleluya. Amin saudaraku. Mari katakan di dalam pribadi lepas pribadi. Saya mau menggantungkan iman saya kepada hikmat Allah. 1, 2, 3. Saya mau gantungkan iman saya kepada hikmat Allah. Kepada kekuatan Allah. Haleluya. Nah mari kita mau lihat hal yang penting juga yang berikut. Di dalam ayat pokok yang sudah kita baca. Nah saudaraku sekali lagi saya akan baca ayat pokok kita. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah saudaraku Allah pakai sarana di dalam hidup kita. Mata, telinga, hati. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata yaitu penglihatan, telinga yaitu pendengaran, dan hati. Berbicara hati nurani, alat komunikasi kita dengan Tuhan. Nah saudaraku, 3 sarana ini Tuhan sudah ciptakan dalam hidup kita. Itu sangat luar biasa. Amin. Amin. Mata, telinga, hati itu sudah Tuhan ciptakan dengan dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, coba ketika kita membayangkan kontoran pagi hari ini. Ada yang buta atau ada yang tuli tidak dapat mendengar. Akan sangat fatal saudaraku. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita hal yang dahsyat, yang luar biasa. Karena ketika kita tidak mampu, ketika kita buta dan kita tidak melihat. Maka kita tidak sepenuhnya melakukan aktivitas dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita akan perlu kekuatan Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat penglihatan kita boleh melihat sesuatu yang dahsyat, yang indah, yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Jadi sekali lagi ketika mata, telinga, dan hati kita
terganggu saudaraku, itu akan menyulitkan untuk kita melakukan aktivitas. Amin. Itu akan terganggu untuk kita melakukan aktivitas. Makanya kalau kita boleh melihat orang-orang yang mungkin cacat dari dia lahir, sangat terbatas dia melakukan sesuatu. Sangat terbatas saudaraku, orang yang tuli sangat terbatas melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita diberikan karunia Allah, dikarunia Allah, mata yang dapat melihat, mata yang terang, telinga yang dapat mendengar, hati yang baik, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan saudaraku, 3 sarana ini yang menyatakan kedahsyatan dan keluar biasaan Allah itu terbatas saudaraku untuk kita mencapai mujizat atau sesuatu yang melampaui pikiran kita. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika mata penglihatan kita, ketika pendengaran kita, ketika hati kita, Tuhan pakai, Tuhan kuasai, Tuhan yang kendalikan, Roh Kudus yang kendalikan, maka itu akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang wow, yang tak terkatakan. Amin saudaraku. Oleh karena itu di ayat kalimat yang selanjutnya di sana dikatakan, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya saudaraku, mata penglihatan kita, telinga pendengaran kita, penglihatan kita, pendengaran kita, hati nurani kita, Tuhan mau semua itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Harus kita berikan kepada Tuhan. Harus kita taruh sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam arti lewat penglihatan, lewat pendengaran, lewat hati, kita harus pakai untuk mengasihi Tuhan. Amin. Karena saudaraku, banyak kali kita mendengar Bapak Gembala berkhotbah. Banyak kali kita memberikan kesempatan pendengaran kita untuk mendengar gosip. Banyak kali kita memberikan penglihatan kita kepada hal-hal yang tidak berguna, yang tidak membangun roh kita. Yang justru sebaliknya mematikan roh kita. Tetapi pagi hari ini, siang hari ini yang Tuhan mau adalah penglihatan kita, pendengaran kita, hati nurani kita. Tuhan bilang serahkan kepada Tuhan. Pakai untuk mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, lewat penglihatan, lewat pendengaran kita, lewat hati nurani kita, kita akan Tuhan kerjakan sesuatu yang hal-hal yang melampaui pikiran kita. Bayangkan saudaraku, ketika kita setiap hari memberikan pendengaran kita kepada hal-hal makian, kepada fitnahan, kepada gosip, kepada hal-hal yang tidak membangun roh kita, maka lambat laun roh kita akan mati saudaraku. Tetapi Tuhan mau lewat mata penglihatan pendengaran kita, lewat hati kita, Tuhan mau pakai, Tuhan mau kita pakai untuk hal-hal rohani, membaca kebenaran firman Tuhan, saling memberkati orang lain, saling memberkati sesama kita, saudaraku. Tidak saling mengutuk. Nah, ketika kita Tuhan dapati, menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, maka di situ kita akan melihat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan kerjakan oleh kita. Seperti yang Raja Daud katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-60 ayat 12. Dengan Allah, Mazmur 60 ayat 12.
Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Yang menjadi musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara. Nah bayangkan ketika kita memberikan telinga kita dipenuhkan dengan sesuatu. Hikmat-hikmat dunia yang tidak berfaedah bagi hidup kita. Maka kita tidak akan dapat melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Kita tidak dapat menginjak-injak para lawan kita. Karena ketika pikiran, ketika penglihatan, ketika pendengaran kita, ketika hati kita sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dengan sesuatu yang di dalam dunia ini. Mengutamakan hal-hal yang di dunia ini lebih daripada mengutamakan Tuhan. Maka Tuhan sulit mengerjakan, sulit untuk melakukan, kita sulit untuk menginjak-injak lawan kita. Kita sulit mengalahkan para lawan kita. Maka kita sulit untuk keluar sebagai pemenang. Karena kenapa? Hati kita belum menang. Hati kita kalah dengan hal-hal yang mungkin sakit hati, mungkin dendam, mungkin iri, mungkin sesuatu yang negatif. Itu yang akan mengalahkan kita. Bagaimana kita dapat mengalahkan musuh kita? Nah saudaraku, bukan berarti pagi hari ini saya sudah wow sekali, luar biasa sekali. Saya pun berusaha saudaraku. Saya ketika merenungkan firman ini, saya pun merasa menyesal bahwa kadangkala ada waktu-waktu yang sudah lewat, saya pun kadang sempat terkontaminasi ketika sesuatu berita yang masuk di dalam telinga. Oh, Jatringana begini. Kadang ketika iman kita, ketika hati kita tidak kuat, kita langsung terpancing emosi kita. Terpancing marah kita. Ini tidak dapat disangkal saudaraku. Semua kita pasti pernah mengalami hal ini. Hal-hal yang seperti ini. Bahkan sebenarnya orang itu nyandak bicara petorang. Para orang berpikiran, dia setahu bilang begini pak kita Kang. Betul saudara? Ya saudara yang tahulah. Tapi saya tidak mau berbohong. Saya pun pernah kadang ada di masa-masa di waktu-waktu yang lampau. Kadang juga pernah berpikiran seperti itu. Karena masih manusia saudaraku. Masih manusia. Orang yang tidak tahu apa tuh yang dia ada bekeng. Orang sudah berpikiran dia begini setahu Kang pak kita. Dia begini setahu Kang pak kita. Tuhan ketika saya merenungkan firman ini. Saya katakan Tuhan ampuni saya. Ketika di masa lalu mungkin saya seperti itu. Saya mau saya mau mengalami seperti yang Daud alami bahwa dengan Allah akan saya lakukan, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab sebab Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Karena apa? Karena hati kita dikuasai oleh hikmat Tuhan, oleh kekuatan Tuhan. Nah saudaraku di ayat-ayat yang terakhir ini, saya rindu membawa kepada kita satu contoh yang dahsyat yang luar biasa. Yaitu Yosua dan Kaleb saudaraku. Saya sangat kalau merenungkan kehidupan pribadi Yosua dan Kaleb ini. Saya sangat wow dahsyat sekali, luar biasa sekali. Kita bilang begini. Kadang kita merenungkan. Belum tentu lagi kalau kita di saat itu jadi Yosua dan Kaleb. Mungkin kita seperti yang pemimpin yang 10 pemimpin itu. Tapi kita mau melihat pribadi Yosua dan Kaleb adalah pribadi yang luar biasa. Yang punya roh yang luar biasa. Yang punya hikmat Allah yang luar biasa. Kalau saya baca dengan cepat di dalam bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Bilangan pasal yang ke-13 pada ayat yang ke-17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah?
Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Kita lompat ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu melimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi lihat 31, orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, padahal mereka sudah masuk di tanah yang tanah Kanaan yang sudah di tanah yang sudah disuruh intai oleh Musa itu. Padahal mereka sudah sampai di sana. Dan mereka membawa pulang, lihat itu, membawa pulang dengan tandan-tandan yang besar buah. Tetapi kita lihat betapa berbahayanya penglihatan yang tidak digantungkan kepada hikmat Allah. Betapa berbahayanya ketika pendengaran tidak digantungkan kepada hikmat Allah. Betapa berbahayanya ketika hati tidak digantungkan kepada hikmat Allah. Akan menjadi seperti hati 10 pengintai. Mereka berkata busuk. Mereka berkata kita tidak mampu maju dan mengalahkan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang raksasa. Kita hanya seperti belalang. Dan mereka merasuk orang-orang Israel. Sampai orang-orang Israel itu pun dipengaruhi oleh mereka. Tetapi ketika kita melihat Yosua dan Kaleb. Betapa luar biasanya roh yang ada dalam hidup mereka. Karena roh mereka dikuasai oleh hikmat Tuhan. Roh mereka dikuasai oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Kaleb dan Yosua, penglihatan mereka, pendengaran mereka, hati mereka, mereka serahkan kepada Tuhan. Dengan berkata bahwa mereka mampu mengalahkan, mereka mampu merebut tanah lawan mereka. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini, Rasul Paulus berkata, adalah karena percaya, bukan karena melihat. Artinya saudaraku, sekalipun kita masih hidup di dunia, kita masih melihat hal-hal yang secara kasat mata kita. Mungkin hal-hal itu akan melemahkan roh kita. Mungkin hal-hal itu akan melemahkan iman kita. Mungkin sesuatu yang tidak masuk akal akan melemahkan roh kita, melemahkan iman kita. Tetapi mari kita pegang firman Tuhan. Bahwa hidup kita itu karena percaya bukan karena melihat. Oleh karena itu mari kita mau seperti Kaleb dan Yosua. Memberikan mata penglihatan kita. Memberikan pikiran kita. Memberikan hati kita. Memberikan pendengaran kita.
untuk tidak terpengaruh kepada hal yang kita lihat. Maksudnya jangan sampai sesuatu di dunia ini yang kita lihat itu akan melemahkan kita. Seperti 10 pengintai ini. Hal yang mereka lihat itu telah melemahkan mereka. Tetapi sebenarnya kalau ketika mereka mengingat mujizat, lepas mujizat yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup mereka, sebenarnya mereka tidak perlu takut. Sebenarnya mereka harus mengangkat iman mereka dan mereka berkata, kami bisa. Karena Tuhan yang sudah mengerjakan mujizat. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, itu Allah yang gagah perkasa. Yang akan juga mampu mengalahkan musuh mereka. Sebenarnya boleh mereka dapat berkata dengan seperti itu. Nah saudaraku yang berkati Tuhan, mari hari-hari ini. Apa yang sedang melemahkan hati kita ketika kita melihat, ketika kita mendengar sesuatu berita. Tetapi mari bangkitkan iman kita. Dan bangkitkan ingat kita kepada penebusan salib itu. Bahwa penebusan salib itu telah mengerjakan mujizat lepas mujizat dalam hidup kita. Amin. Siapa yang pagi hari ini yang tidak pernah mencicipi mengalami mujizat Tuhan? Saya percaya semua kita, walaupun 1 kali, 2 kali, 3 kali. Banyak kali mungkin sudah mengalami mujizat Tuhan. Mari kita mau berjalan ke tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan. Kita mau berjalan dengan hikmat dan kekuatan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Karena kita mau pegang bahwa hidup kita sesungguhnya karena percaya kepada jaminan Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada kekuatan Allah. Kepada Injil Allah. Bukan semata-mata hanya karena melihat saja. Amin. Dan kita akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kalau saya baca di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang terakhir. Roma pasal 11 ayat yang ke-33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak tersalami jalan-jalannya. Ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara percaya mujizat Tuhan? Tuhan sudah sediakan mujizat bagi kita pada siang hari ini. Amin. Tinggal tergantung respon kita dan hati kita mau terbuka. Mau tidak kita mau mengalami mujizat itu. Amin. Haleluya. Karena betapa dalamnya kekayaan dan hikmat pengetahuan Allah itu. Tak terselidiki keputusannya, tak terselami jalannya. Itu sudah disediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin firman Tuhan.